Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roswita Ersantian Piri, NIM 17100200064. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang analisis kredit, analisis struktur modal, dan solvabilitas. Baik, yang pertama, analisis kredit. Penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan analisa, penilaian berkas atau data, dan juga sebagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Prinsip pada penilaian kredit ada 5 atau yang sering kita kenal dengan prinsip 5C, yaitu yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga kapital, yang keempat kolateral, dan yang kelima kondisi. Baik, yang berikutnya pentingnya struktur modal. Seperti yang kita ketahui, struktur modal sangat penting karena bisa mempengaruhi kondisi perusahaan dan juga bisa mempengaruhi harga saham suatu perusahaan. Struktur modal juga biasa disebut dengan rasio utang terhadap modal atau debt to equity. Baik, komponen untuk struktur modal ada 2, yakni utang dan ekuitas. Berikutnya saya akan menjelaskan karakteristik utang dan ekuitas serta motivasi memperoleh modal utang. Baik, yang pertama, karakteristik utang dan ekuitas. Karakteristik modal ekuitas mencakup pengembalian yang tidak pasti dan tidak tentu, serta tidak adanya pola pembayaran kembali. Utang merupakan pendanaan dari luar perusahaan. Utang terdiri atas 2, yakni utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Namun, dalam hal struktur modal, yang sering digunakan adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang diperoleh dari hipotek dan obligasi. Kemudian yang berikutnya, motivasi memperoleh modal utang. Motivasi utama perusahaan memperoleh pendanaan usaha melalui utang adalah potensi biaya yang lebih rendah. Baik, perkenalkan nama saya Yohana Avelina Nanu, NIM 17.0020159. Saya akan menjelaskan materi tentang ukuran solvabilitas. Solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Nah, artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Biasanya semakin tinggi rasio solvabilitas, maka semakin tinggi pula resiko kerugian yang dihadapi, tetapi ada juga kesempatan untuk mendapatkan laba yang lebih besar. Nah, demikian juga sebaliknya. Apabila perusahaan memiliki rasio yang rendah, tentu mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil. Nah, selanjutnya tujuan dari rasio solvabilitas. Yang pertama, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Nah, yang kedua, tujuan dari rasio solvabilitas yaitu untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Nah, yang ketiga, untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih. Nah, kemudian adapun manfaat dari rasio solvabilitas yaitu untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Nah, adapun yang ketiga, jenis-jenis rasio solvabilitas, yaitu yang pertama, debt to equity ratio, merupakan rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini digunakan untuk membandingkan liabilitas dan ekuitas, yaitu rumusnya total utang dibagi dengan ekuitas atau modal dikali dengan 100%. Nah, rasio yang kedua yaitu debt ratio, yaitu rasio utang yang merupakan
rasio yang menilai besaran perusahaan sesuai dengan utang untuk membiayai asetnya. Biasanya rasio ini akan membandingkan total uang dengan total aset yang dimiliki. Rumusnya yaitu total utang dibagi total aset dikali 100%. Nah, yang ketiga ada rasio time interest earned ratio. Merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Nah, dengan rumus laba sebelum pajak dan bunga ataupun beban bunga dikali 100%. Nah, kita maju ke contoh soal. Nah, contoh soalnya misalnya perusahaan DEF memiliki total aktiva sebesar 8 juta dan utang lancarnya sebesar 15 juta dan juga utang jangka panjangnya sebesar 23 juta. Maka berapa rasio hutang terhadap ekuitasnya? Ya, diketahui total aktifanya tadi ada 8 juta, total hutang lancar dengan hutang jangka panjang adalah 15 juta ditambah 23 juta, maka 38 juta. Nah, ditanya tadi rasio hutang terhadap ekuitas. Nah, rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, rasio hutang terhadap ekuitas sama dengan 38 juta dibagi 8 juta dikali 100%. Jadi, rasio hutang terhadap ekuitas yaitu 47,5%. Baik, perkenalkan nama saya Margaret Balo. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang daya tahan laba. Daya tahan laba yang pertama, penyusunan ulang dan penyesuaian laba. Salah satu aktivitas analisis ekuitas untuk menyusun laba dan komponen-komponen laba sehingga dapat memisahkan elemen yang stabil, normal, dan terus-menerus dengan elemen acak. Tidak tentu, tidak bisa, dan tidak berulang. Penyusunan ulang juga berguna untuk mengetahui elemen laba yang kini seharusnya dicakup dalam operasi pada satu atau beberapa periode sebelumnya. Yang kedua, penyusunan ulang laba dan komponen laba. Penyusunan ulang bertujuan untuk menyusun komponen laba guna menyajikan klasifikasi yang lebih berarti dan format yang relevan untuk analisis. Yang ketiga, penyesuaian laba dan komponen laba. Untuk perubahan prinsip atau estimasi akuntansi, seluruh jumlah tahun yang dianalisis harus disesuaikan dalam basis yang dapat dibandingkan. Sebelum menilai daya tahan laba, kita perlu memperoleh angka laporan keuangan dengan beberapa penyesuaian. Seluruh komponen laba harus dipertimbangkan jika kita telah menetapkan bahwa suatu komponen akan dikeluarkan dari periode pelaporan. Komponen tersebut dapat dipindahkan pada hasil operasi periode-periode sebelumnya. Dan yang keempat, informasi mengenai daya tahan laba. Analisis operasi untuk menyusun dan menyesuaikan laba membutuhkan informasi yang relevan dan andal. Sumber informasi ini yaitu: pertama, laporan laba rugi; kedua, laporan keuangan lainnya dan catatan atas laporan keuangan; ketiga, manajemen discussion and analysis. Informasi relevan mencakup informasi yang mempengaruhi kemampuan laba untuk dapat dibandingkan dan diinterpretasikan. Yang kedua, faktor penentu daya tahan laba. Manajemen laba, keragaman, tren, dan insentif merupakan penentu daya tahan laba yang potensial. Dalam menilai daya tahan laba, baik sepanjang siklus usaha maupun untuk jangka panjang. Ya, untuk menentukan daya tahan laba yang pertama, tren dan daya tahan laba. Tren dapat dinilai melalui metode statistik atau dengan pernyataan tren. Tren laba seringkali mengungkapkan petunjuk mengenai kinerja perusahaan saat ini dan masa depan serta menilai kualitas manajemen.
Yang kedua, manajemen dan daya tahan laba. Beberapa bentuk manajemen laba yang harus diwaspadai mencakup: pertama, perubahan metode atau asumsi akuntansi; yang kedua, menghapus keuntungan dan kerugian luar biasa; yang ketiga, penurunan nilai; dan yang keempat, menentukan waktu pengakuan pendapatan dan beban. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.